Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila habibina syafiina wa qurrata a'yunina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in al-amilin wa jummatul muqarrabin aynama kanu min al-mafadil bariha wa bariya wa dhurriyyin al-hafin al-hayyin al-mutmin al-amin sallallahu alaihi wasallam radiyallahu وجميع كبرنا من المسلمين والمسلمات المؤمنين الأحياء منهم والأمر سمعنا وأمهاتنا وجدادنا وجدادنا مشايخنا جميع أرواحنا الغريب واستيا حديث الاستجابة في هذا جميعنا في هذه القرية وهذه في سماء رسولنا وقال بالناس يوم يقول سمير حادث ولهذا الكذاب الشيخ الإمام النبي بن ذلك الشيخ وسلم وسلم وفيه مشايخهم شهدنا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين خصوصا حسين حاضر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbil Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hidup kembali setelah kita mati. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang senantiasa kita selalu mengharapkan syafaatnya dan mudah-mudahan Allah termasuk umat Rasulullah yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kitab Nasul Haibat makalah bab yang keempat, makalah yang ke-20 yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata wa isruna. Maqalah sing nomor selawe, khamisah 5 wa isna 25. An Aliin, saking sahabat Ali radhiyallahu anhu. Muga-muga ridhani sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Ali, wa karrama lan mulyakan sapa Allah Subhanahu wa taala wajhahu ing wajah Sayyidina Ali. Ngendikanipun Sayyidina Ali, la yazaluddin wad dunya qaimaini ay zahiraini ma damatil arba'atu asya'a. La yazaluddin wad dunya qaimaini. Agama dan dunia atau agama dan negara tidak akan bisa tegak, tidak akan bisa tentrem kecuali madamati arba'atu asya'a, selagine tidak ada 4 perkara. Agama dan dunia itu bisa tenang, bisa tegak, bisa tetap selagi ada 4
perkara. Sing pertama evama utawi ma, jadi madamatil manya hurufnya manya iku masdariyah iku masdariyah ai dzarfiyah. Dama bermakna baqiyah, tidak akan tetap, tidak akan langgeng. Jadi dunia dan agama tidak akan kekal, tidak akan langgeng selagi tidak ada 4 perkara. Yang pertama, madamatil aghniya la yabkhuluna bima huwilu bil bina'il majhul. La yamna'una man a'tahu sa'il mimma a'tahu minallahi ta'ala wa lam ya'unar wajib alaihim. Dunia tidak akan tetap atau dunia tidak akan langgeng selagi dunia dan agama tidak akan tetap, tidak akan langgeng selagi tidak ada 4 perkara. Yang pertama, madamatil aghniya la yabkhuluna bima kharaju. Yang pertama, dunia itu akan selalu langgeng, dunia itu akan selalu napa niku tentrem lah jinawe ketika yang pertama orang-orang yang kaya itu selalu tidak bakhil. Selagi orang kaya itu lemah, selagi orang kaya itu dermawan, maka dunia dan agama akan selalu langgeng. La yabkhuluna bima khuwilu wala yamna'ul wajib, termasuk orang-orang kaya yang tidak bakhil selalu mengeluarkan kewajibannya sebagai hak daripada hartanya, seperti napa niku mengeluarkan zakat fitrah. Seperti sebagaimana yang kemarin telah kita laksanakan bersama, yaitu yang adanya kurban. Selagi tidak ada orang mampu tidak mau mengeluarkan, maka tidak akan terjadi. Makanya dunia itu tidak akan langgeng ketika tidak ada 4 perkara. Pertama, ketika seorang kaya tidak bakhil. Sebab banyak sekali hak-hak yang tidak dipenuhi, seperti sudah wajib untuk mengeluarkan zakat mal, tidak mengeluarkan zakatnya. Wa ma damal ulama ya'maluna bima ulimu. Yang nomor 2, agama dan negara atau dunia itu akan tetap. Yang kedua, ketika seorang alim itu selalu melaksanakan atau menjalankan ilmunya, selalu menunarkan ilmunya. Wa madamal jahil la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Yang ketiga, dunia dan agama akan selalu langgeng ketika seorang yang bodoh itu tidak akan merasa sombong terhadap kebodohannya. Artinya orang yang merasa bodoh itu harus selalu mencari ilmu. Jadi ketika seorang yang tidak tahu, tidak mau belajar, itu di samping merugikan dirinya sendiri, juga akan merugikan orang lain dan masyarakat.
Yang nomor 4, wa madamal fuqara la yubayyi'una akhiratahum bidinihim. Yang nomor 4, dunia agama akan selalu langgeng ketika seorang fakir itu tidak menjual agamanya dengan suatu harta yang sedikit. Wa madamal fuqara la yabi'una akhiratahum bidinihim. Madamu la yatrakuna din bi akhadid dunya. Ketika seorang yang tidak punya menjual agamanya dengan suatu harta. Artinya ngeten. Orang-orang yang fakir di dalam mencari rezeki kadang-kadang meninggalkan kewajiban. Itu podo karo jual agamanya dengan harta yang dicari. Jadi selalu sibuk untuk urusan dunianya, kewajibannya ditinggalkan. Jadi ada 4. Jadi agama dan negara atau dunia itu akan selalu langgeng ketika 4 perkara itu terpenuhi. Yang pertama, orang yang kaya akan selalu dermawan. Yang kedua, orang yang punya ilmu selalu menyampaikan ilmunya. Yang nomor 3, orang yang merasa tidak tahu atau orang yang merasa bodoh akan selalu mencari ilmu. Yang keempat, orang yang fakir tidak menjual agamanya. Itu 4 pilar itu. Jadi selagi itu tidak, maka agama dan negara akan selalu hidup, akan selalu langgeng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut sadisata wa isrun, dan maqalah yang nomor 26. Anin Nabi, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annau sak temene kanjeng Nabi kala dawuh kanjeng Nabi. Innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamah bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasim minan nas. Makalah yang ke-26. Datanya dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamah. Allah Ta'ala pada hari kiamat akan memberi hujjah atau dalil bi arba'ati anfusin kelawan 4 orang. Ala arba'ati ajnasi minan nas, membuat dalil 4 orang atas 4 golongan manusia. Di kanjeng Nabi, Allah akan memberi dalil hujjah terhadap 4 manusia untuk 4 jenis atau 4 golongan manusia. Yang pertama, alal aghniya bi Sulaiman ibnu Dawud. Gusti Allah besok pada hari kiamat akan memberi dalil atau hujjah terhadap 4 manusia, memberi dalil terhadap 4 golongan manusia, 4 jenis manusia terhadap 4 golongan manusia. Yang pertama, alal aghniya, golongan kepada orang-orang yang kaya
Nabi Sulaiman ibnu Daud dengan Nabi Sulaiman ibnu Daud alaihissalam. Ka'ayyakula payudene Allah Ta'ala dawuh. Lahum maring terhadap orang yang kaya. Lima tartumul ibadah. Wahai orang-orang yang kaya, kenapa kamu kok meninggalkan ibadah? Wa in qalu, seandainya orang-orang yang kaya itu kok jawab pertanyaan Allah Ta'ala, nahnu mashulun bi amwalin wa mamlukatin. Jadi Allah Ta'ala bertanya kepada orang-orang, golongan orang yang kaya, segolongan manusia orang-orang yang kaya, wahai agniya, golongan orang yang kaya, kenapa kamu kok meninggalkan ibadah? Yeah. Orang kaya menjawab, nahnu mashulan bi amwalim wal malaikah. Ya Rabb, aku selalu sibuk mengurusi harta-hartaku, selalu mengurusi kerajaanku, sehingga aku tidak sempat untuk ibadah kepadamu. Kemudian Allah menjawab, qala Allah Ta'ala lahu, kemudian Allah Ta'ala menjawab kepada orang-orang yang mengatakan dari golongan orang yang kaya, yang mengatakan aku selalu sibuk untuk mengurusi hartaku, aku selalu sibuk untuk mengurusi kerajaanku. Kemudian Allah menjawab, fa ayyu mamlukatin akbaru min mamlukati Sulaiman. Kamu sibuk selalu mengurusi hartamu, kamu sibuk selalu mengurusi kerajaanmu. Ya. Terus bagaimana dengan kerajaannya Nabi Sulaiman? Hartanya dengan Nabi Sulaiman. Begitu juga hartanya banyak, kerajaannya begitu megah, tapi Nabi Sulaiman selalu beribadah. Jadi Allah Ta'ala membuat dalil kepada 4 orang untuk menghadapi 4 golongan manusia. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang kaya, ditanya oleh Allah, wahai orang yang kaya, kenapa kamu kok tidak beribadah? Jawabnya orang yang kaya, ya Allah, aku selalu sibuk mengurusi hartaku, aku selalu sibuk mengurusi kerajaanku. Kemudian Allah menjawab, terus bagaimana dengan kerajaan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu kaya, luar biasa, kerajaannya juga luar biasa, tapi Nabi Sulaiman tetap beribadah kepadaku, kata Allah. Itu hujah atau dalil yang pertama. Diceritakan bahwa Nabi Sulaiman itu sugih-sugih, sehingga Nabi Sulaiman suatu ketika matur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, saya izin untuk bisa memberi rizki terhadap makhluknya panjenengan. Jadi Nabi Sulaiman pernah usul datang Allah Ta'ala, kepengin memberi makan satu makhluknya Gusti Allah satu hari. Saking akeh hartanya Nabi Sulaiman. Matur datang Gusti Allah. Ya Allah, kalau izin untuk bisa memberi rizki atau memberi makan terhadap makhluknya panjenengan satu mawon. Gusti Allah ijabah. Nabi Sulaiman diperintah Allah Ta'ala untuk memberi makan satu makhluk yang namanya ikan. Ya. Ikan laut. Itu baru satu makhluk. Ya. Setelah Nabi Sulaiman diijabah permintaannya oleh Allah Ta'ala, ternyata semua harta Nabi Sulaiman habis
tidak mampu untuk bisa memberi makan makhluk Allah Ta'ala yang berupa ikan. Nabi satu makhluk itu tidak mampu. Nabi Sulaiman langsung jungkir, nangis, minta maaf datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar rahmatnya Gusti Allah. Mereka Allah Ta'ala itu memberikan izin terhadap Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kepengin maringi napa niku rezeki makan datang makhluk Gusti Allah sing jenengane ikan. Ternyata Nabi Sulaiman boten mampu, boten mampu. Pada ikan laut niku nek diitung iku makhluk yang ada di dunia dibanding makhluk yang ada di laut itu masih banyak makhluk yang ada di laut. Nabi Sulaiman boten mampu. Itu satu makhluk. Padahal makhluk Gusti Allah berjuta-juta bahkan triliunan makhluk yang ada di muka bumi ini. Itu tidak mampu. Begitu banyaknya atau hartanya Nabi Sulaiman, itu pun tetap masih sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Rahmati Allah Ta'ala itu ada 99 rahmat. 100 rahmat, sing satu rahmat kewelasane Allah Ta'ala itu didekek ana ing dunia. Sing 99 rahmate Gusti Allah diberikan nanti wonten akhirat. Ini satu rahmat itu meratai semua makhluk yang ada di bumi. Makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di lautan itu nembe satu rahmate Gusti Allah. Ya sing 99 disediakan bagi orang-orang yang ada di surga. Dengan sakit membayang makanya 99 plus 1 nang dunia satu rahmat Gusti Allah didekek nang dunia satu mawon itu sudah mencukupi semua makhluk yang ada di bumi, di langit, di laut, di udara sudah cukup. Satu rahmat. Mulane rahmati Gusti Allah sing 99 niku abadan abadi di surganipun Gusti Allah. Itu hujah yang pertama. Jadi hujah yang pertama, wa am yumamlikan akbar min mamlukati Sulaiman. Kerajaanmu dibanding kerajaannya dengan Nabi Sulaiman belum apa-apanya. Nabi Sulaiman pun tetap sempat untuk beribadah kepadaku. Wa ayyumalin aksaru min malihi wa huwa lam yaqtur ibadah. Berapa hartamu dibanding hartanya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman hartanya banyak tapi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yatruk ibadah, Nabi Sulaiman tidak meninggalkan ibadah. Itu hujah yang pertama. Hujah yang kedua, wa yahtajullahu ta'ala ala maradi bi Ayyub. Hujah dalil yang pertama, Allah memberi dalil atau hujah terhadap Nabi Ayyub alaihissalam, yaitu memberi dalil terhadap orang-orang yang sakit. Ka'ayyakula Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala dawuh
lahum terhadap orang yang sakit, lima taraktumul ibadah, kenapa wahai orang yang sakit kamu kok meninggalkan ibadah? Fa in qalu nahnu maradi ya Allah, saya sakit ya Allah, tidak mampu untuk beribadah. Qala Allah ta'ala lahum abdi Ayyub maradun syadidan wa huwa lam yatruk ibadah. Jadi hujah yang kedua, Allah Ta'ala memberi hujah terhadap orang yang sakit terhadap Nabi Ayub alaihissalam. Di Nabi ini Gusti Allah Ta'ala yang namanya Nabi Ayub, dulu pernah dikaji temrikit oleh Ustaz Farhan, itu sakit, bahkan semua tubuh itu sudah banyak setnya, sehingga istrinya pun lari dari beliau. Begitu sakitnya Nabi Ayub itu tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hanya diberi sakit begitu saja kamu kok tidak mau beribadah, kata Allah. Padahal Nabi punya namanya Nabi Ayub, begitu sakit yang begitu dahsyat bertahun-tahun, ya, tetap beribadah kepadaku. Kenapa hanya diberi sakit sedikit saja kamu tidak mau beribadah? Itu hujah yang makanya Allah Ta'ala itu memberi kemudahan terhadap orang-orang yang sakit. Seandainya sholat tidak mampu berdiri, boleh dengan duduk. Tidak mampu duduk dengan berbaring. Tidak bisa berbaring dengan napa niku isyarah. Tidak bisa isyarah dengan gerakan dengan hati. Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan menjadi dalil, menjadi alasan hanya sakit saja tidak beribadah, melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Nabi Ayub dahsyatnya diberi kesakit oleh Allah, Nabi Ayub tetap beribadah kepada Allah. Itu yang kedua. Wa yahtaju lillahi ta'ala. Allah memberi dalil hujjah alal fuqara terhadap orang-orang yang fakir. Bi Isa kalaman Nabi Isa alaihissalam. Ka'ayyakulallahu talahum lima taraktumul ibadah. Wahai orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, kenapa kau meninggalkan ibadah? Kata Allah, fa in qalu nahnu mashhulun bi ma'isyah. Ya Allah, saya selalu sibuk untuk mencari ma'isyah kehidupan, untuk mencari rezeki. Qala Allah Ta'ala lahum abdi Isa afqaru man fil ardi wa huwa lam ya lam yumalluka syai'an minad dunya falaisa lahu baitan wala malan wala zaujatan wa huwa lam yatul ibadah. Hujah yang nomor 3, yaitu hujah terhadap orang-orang yang fakir. Wahai orang yang fakir, kenapa kau meninggalkan ibadah? Kata Allah,
Orang fakir menjawab, ya Allah, aku selalu sibuk mencari dunia. Aku sibuk mencari rizki. Makanya aku tidak sempat beribadah. Kemudian Allah Ta'ala matur kepada orang-orang yang fakir tersebut, ketahuilah Nabi Isa itu termasuk fakir-fakirnya orang di atas bumi. Tapi Nabi Isa tidak meninggalkan ibadah. Nabi Isa tidak punya rumah, Nabi Isa tidak punya harta, Nabi Isa tidak punya istri, wa huwa lam yatru ibadah, tetapi tetap tidak meninggalkan ibadah. Jadi hujah yang ketiga, jawabannya bagi orang-orang yang fakir yaitu dengan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa termasuk Nabi Allah Ta'ala, termasuk paling fakir di atas bumi. Fakir-fakir wong sak nak dunya yaiku Nabi Isa. Niku mawon boten pernah ninggal ibadah datang Allah Ta'ala dengan alasan mencari rezeki. Padahal semakin meninggalkan kewajiban, maka rezeki akan semakin jauh darinya. Wong kabeh sing duwe rezeki Gusti Allah. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dengan ingat aku, kata Allah, zikri itu di dalam tafsir bimakna salat. Ada kayak zikir itu bimakna Al-Quran. Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Berarti zikir itu bimakna sholat. Adamanya zikir itu bimakna Al-Quran. Makanya janganlah tinggalkan Al-Quran, janganlah tinggalkan sholat. Faman a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling kepada zikir kepadaku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka akan mengalami kehidupan yang begitu susah. Tidak ada ketenangan baginya. Walaupun dunia yang dicapai itu terwujud, tapi ketenangan dalam batin tidak ada. Adanya gelisah. Karena berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, Allah Ta'ala memberi hujah terhadap orang yang orang yang kaya terhadap Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya, begitu banyaknya harta, kerajaannya juga besar, masih tetap beribadah kepada Allah Ta'ala. Terus yang keempat, wayahtajullah, dan Allah akan memberi hujah alal abid terhadap hamba sahaya bi Yusufa kelawan Nabi Yusuf alaihissalam. Ka'ayyakula lahum lima taraktumul ibadah. Wahai hamba sahaya, kenapa kau meninggalkan ibadah? Fa'in qalu, seandainya hamba saya kok ucap, nahnu mazhulun bi khidmati sadatina. Ya Rabb, ya Allah Ta'ala, aku selalu sibuk ngeladeni majikanku. Aku selalu sibuk
menuruti bosku. Aku selalu sibuk mengurusi atasanku. Fa inna Allah qala Allah ta'ala lahum abdi Yusufa tahta aziz Misra wa imratihi wa huwa lam yatruk ibadah. Ketahuilah Nabi Yusuf ikut di bawah kerajaan napa niku raja Mesir dan istrinya. Tapi Nabi Yusuf tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama Allah taala memberi hujah terhadap orang yang kaya dengan Nabi Sulaiman. Yang kedua, Allah taala memberi hujah kepada orang-orang yang fakir terhadap Nabi Isa. Yang ketiga, Allah taala memberi hujah terhadap orang yang sakit kepada Nabi Ayub. Yang keempat, Allah taala memberi hujah terhadap orang yang kepada hamba sahaya kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'ata wa isrun. Adapun maqalah yang nomor 27. An Sa'id ibnu Hilal rahimahullah ta'ala. Innal abda idza adnaba ay sara dza dzambin minallahi ta'ala alaihi arba'u khisalin la yahjubu anhu rizqa wa la yahjubu anhu as-sihah wa la yadhharu alaihi dzambun wa la yu'aqibahu ajilan. Maqalah yang nomor 27. Datanya dari sahabat Sa'id ibnu Hilal rahimahullah ta'ala. Innal abda idza adnaba minallahi ta'ala alaihi arba'u hisalin la yahjubu anhu rizqi wa la yahjubu anhu sihah wa la yadharu alaihi dzambun wa la yu'aqibuhu ajilan. Ketika seorang hamba melakukan dosa, maka akan ada 4 hal. Yang pertama, Allah tidak akan menutupi rizkinya. La yahjubu anhu rizqa. Ay la yamna'uhu minar rizqi. Walaupun hambane Gusti Allah nglakoni dosa, tetap neng Allah taala memberi rizki. Wala yahjubu anhu sihah. Walaupun hambane Gusti Allah kok nglakoni dosa, tetap Allah taala maring kesehatan. Elam yamna'uhu min sihatil badan. Wala yadhharu alaihi dzambun bal satarahu. Seandainya hambane Gusti Allah nglakoni dosa, Allah pun tidak akan tidak akan memperlihatkan dosanya. Balik Gusti Allah itu selalu nutupi aib dan dosanya. Wala yu'aqibuhu ajilan, dan terhadap hamba Allah yang berdosa, Allah tidak akan menyiksa secara langsung. Jadi termasuk rahmati Gusti Allah. Ketika ada seorang hamba melakukan dosa, Gusti Allah pertama tidak akan menghalangi rizkinya. Yang kedua, Gusti Allah tidak akan mengurangi atau tidak akan
mencabut kesehatannya. Tetap diberi kesehatan Gusti Allah. Yang nomor 3, bagi hamba yang melakukan dosa, Gusti Allah tidak akan memperlihatkan dosanya atau tidak akan memperlihatkan aibnya. Sing nomor 4, seandainya ada hamba yang berdosa kepada Allah, Gusti Allah tidak akan menyiksa secara langsung. Wa hukiya ana Adam alaihissalam qala Inna Allah Ta'ala a'ta ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arba'a karomatin niha Nabi Adam ngendikaken Allah Ta'ala memberi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 karomah yang tidak 4 karomah itu tidak diberikan kepadaku, kata Nabi Adam. Gusti Allah memberikan kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk kita semua diberi Allah Ta'ala 4 karomah yang mana 4 karomah tidak diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Sing pertama, ahaduha qabulu taubati kana bima kata wa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kulli makanin fayuqbalu taubatuhum. Kata Nabi Adam, Allah Ta'ala memberikan 4 karomah keistimewaan kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana 4 karomah itu 4 keistimewaan tidak diberikan kepadaku, kata Nabi Adam. Yang pertama, Nabi Adam mendikan yang pertama, aku diterima tobaté Allah Ta'ala. Qabulu taubati kana bima kata. Kata Nabi Adam, aku diterima Nabi Adam, aku diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala ono ing kota Mekah. Wa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kulli makanin fayaqbalu taubatuhum. Dan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan dosa, umatnya Nabi Muhammad sekali dimanapun, di tempat manapun minta tobat, Allah terima tobatnya. Tidak kudu ana ing Mekah. Fayaqbalu taubatuhum, nang dinggon di atas bumi ketika umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan dosa, tidak kudu tekan Mekah. Ya seandainya kita melakukan dosa, Gusti Allah kok nakdirakan aku iso nerima tobatmu hanya di negara Mekah. Terus piye? Ya. Mulane termasuk rahmat Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umat Nabi Muhammad melakukan dosa cukup ono ing tempat mriku. Mulai teng daerah mriki Klenteng Sari yo nang Klenteng Sari. Ora kudu tekan Mekah. Tapi Nabi Adam melakukan dosa, Gusti Allah Ta'ala bisa ngampuni ketika Nabi Adam teka ono ing negara Mekah. Jadi seandainya kita melakukan dosa dari Allah Ta'ala diterima tobatnya kok nang Mekah. Terus piye? Itu termasuk keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam ketika melakukan dosa seketika iku bertobat kepada Allah diterima tobatnya mboten kudu tekan Mekah. Nabi Adam kudu tekan Mekah nembe iso diterima tobatnya. Itu yang pertama. Wasaniyatu ani kuntula labisan. Falamma asaitu ja'alani uryanan wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna urratan falabisuhum. Kata Nabi Adam, ketika umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan dosa, melakukan maksiat dalam keadaan memakai pakaian, begitu Nabi umat Muhammad melakukan dosa tidak diambil pakaiannya, bahkan diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku, kata Nabi Adam, sekali aku melakukan dosa dalam keadaan aku memakai pakaian, pakaianku dilepas oleh Allah taala. Di Nabi Adam ketika melakukan dosa dalam keadaan memakai pakaian, pakaiannya dilucuti, tidak berpakaian. Tapi umat Rasulullah Muhammad SAW bahkan melakukan dosa tidak memakai baju, Allah memberi baju kepadanya. Itu termasuk karomah yang diberikan oleh Allah terhadap umat Rasulullah Muhammad SAW. Mulane akeh sing iri, akeh sing kepengin dadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai bojo-bojone wong iku dadi umat Rasulullah. Mulai kita patut bersyukur kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasali satu, karomah yang diberikan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nomor 3. Lama asaitu faraqa baini wa baina imraati. Ketika kata Nabi Adam, ketika aku maksiat kepada Allah, aku dipisahkan sama istri. Jadi Nabi Adam, Nabi Hawa itu dipisah. Nabi Hawa ana ing Jabal Rahmah. Dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Adam berbuat dosa. Wa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'sunallahu taala falam yufarriq bainahum wa baina azwajihim. Tetapi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbuat dosa, Allah tidak akan memisahkan kepada istrinya, tetap masih kumpul kepada istrinya. Dan Nabi Adam dipisah, tapi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap kumpul. Itu termasuk rahmati Gusti Allah. Masih ada waktu nih? Tinggal 1 menit lagi. 1 menit cukup nih. Warabi'atu, dan karomah kemuliaan yang diberikan oleh umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Adam, inni asaitu fil jannah wa akhrajani minha. Aku maksiat kepada Allah di dalam surga, Allah mengeluarkan aku dari surga. Wa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'sunallah, dan umat Rasulullah melakukan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala kharijal jannah, di luar surga. Fa idza tabu
yadkhuluhum fiha. Tetapi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan dosa di luar surga, dia mau bertobat, Allah memasukkan baginya atau umat Rasulullah di dalam surga. Pas nih Pak. Jadi 4 hujah Nabi Adam apa itu karomah yang diberikan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sama yang diberikan kepada Nabi Adam. Jadi 4 tersebut kemuliaan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam itu jawane iri, nggih. Jawane iri. Ngoten ingkang saged kula aturaken manfaatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.